Video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi integral, di mana aplikasi integral itu bisa kita gunakan untuk menentukan luas daerah dan juga untuk menentukan volume benda putar. Nah, luas daerah ini bisa didapat dari kurva ya, atau juga kurva dengan garis atau kurva dengan kurva. Begitu juga dengan volume benda putar nantinya. Volume benda putar juga bisa didapat dari batasan-batasan antara kurva dengan kurva, kurva dengan garis, atau kurva saja, seperti itu. Nah, itu kita bisa menggunakan integral dalam mencari luas dan volumenya. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang luas daerah dulu. Nah, saya misalkan di sini misalnya Lx, ada sebuah fungsi Lx, itu adalah sebuah fungsi luas. Nah, di mana fungsi luas ini kita bisa mendapatkan bisa kita pakai untuk mencari luas suatu daerah dari kurva yang dibatasi oleh titik tertentu. Nah, misalnya di sini di gambar ini saya punya sebuah kurva atau sebuah fungsi yang saya gambarkan ya. Fungsinya itu adalah y sama dengan fx. Sudah jelas nih bukan sebuah fungsi linear ya, tapi dia dalam fungsi polinom ya, sehingga dia terbentuklah lekukan-lekukan seperti ini. Kalau dia linear kan biasanya cuma garis saja gitu ya. Nah, jadi y sama dengan fx untuk lekukan yang biru ini, kurva ini. Nah, di mana di sini saya letakkan sebuah titik dan saya mau mencari luas dari kurva ini yang dibatasi oleh titik ini. Titik di sini saya misalkan titiknya titik A. Nah, kalau misalnya saya mau mencari luas daerah yang dibatasi sampai dengan titik A dari kurva, gitu ya, yang dibatasi oleh kurva dan juga dibatasi oleh titik A ini, maka kalau ketika saya substitusikan nilai A-nya ke dalam fungsi luas, maka saya akan mendapatkan luas si A-nya. Nah, ini yang saya gambarkan atau saya arsir warna kuning di sini ya. Jadi ini adalah luas dari luas daerah atau ya luas daerah yang dibatasi oleh titik A dengan si kurvanya, kurva y sama dengan fx. Nah, jika saya punya titik lain yaitu titik B ya, jadi misalnya nih dalam satu gambar ya, tapi saya pisah ya, saya pisah dengan kurva yang sama yaitu kurva dari y sama dengan fx, dan titik B nya itu lebih jauh dibanding titik A. Jadi saya ambil titik lain ya, saya mau cari luas daerahnya, maka ketika si B-nya ini saya substitusikan ke dalam fungsi luasnya atau Lx, maka saya akan mendapatkan luas si B. Ya, ini artinya adalah yang saya kasih warna hijau ini adalah luas daerah yang dibatasi oleh titik B dan dibatasi oleh si kurva y sama dengan fx. Nah, jika kalau saya misalnya mau mencari luas daerah yang dibatasi oleh A dan B, nah ini tadi ya, A-nya itu dari titik asal sampai ke titik A, ini titik 0,0. Lalu saya mau cari, dan di sini titik B ya, dari titik asal juga sampai ke titik B, dan saya mau cari batasan luas atau saya mau cari luas ya, luas dari A sampai B batasnya. Nah, sehingga untuk mencari luas dari A sampai dengan B ya, batasnya dari titik A sampai B dengan kurva y sama dengan fx, maka yang kita lakukan adalah kita kurangi luas si B dengan luas si A. Jadi kalau luas si B kita kurangi luas si A, maka dapatlah ini. Jadi gambar yang pertama, kedua, dan ketiga ini saling berhubungan ya. Cuman warnanya aja saya bedain. Yang satu kuning, yang satu hijau, yang satu merah. Jadi kalau misalnya kita mau cari luas yang merah, artinya yang hijau kita kurangkan dengan yang kuning, dapatlah yang merah. Kira-kira gitu ya. Sehingga batasannya adalah dari titik A sampai dengan titik B berdasarkan dengan kurva y sama dengan fx. Nah, kalau misalnya saya buat lagi gambar yang tadi ya, gambar yang terakhir. Misalnya si A-nya saya ganti dengan X dan B-nya saya ganti dengan X plus delta X, maka jarak dari X ke X plus delta X itu adalah delta X. Kenapa? Karena kan kalau kita mau cari jarak dua titik, berarti kan titik terjauhnya dikurangi titik sebelumnya gitu ya. Titik sesudahnya dikurangi titik sebelumnya. Jadi X plus delta X kita kurangi aja dengan X, sehingga sisanya adalah delta X. Jadi jarak dari X sampai ke X plus delta X itu adalah delta X ya. Jadi X plus delta X itu ada di sini nih. Ini saya buat titiknya, dan X itu ada di sini. Nah, kalau misalnya X-nya saya substitusikan ke dalam fungsi y sama dengan fx, maka kan koordinatnya ini kan dia akan sejajar dengan fx ya, di y-nya. Berarti kalau X-nya saya substitusi, maka y-nya dapatnya fx, kan gitu ya. Jadi kalau X-nya X plus delta X, maka saya substitusikan ke fungsi Y, maka saya dapatlah Y-nya Fx plus delta X. Nah,
Untuk menemukan luas arsiran ini ya, jadi saya tulis dulu ya, luas arsiran. Jadi luas arsiran ya, luas arsiran yang merah ini bisa kita asumsikan adalah kita cari dulu luas X plus delta X nya dikurangi dengan luas X. Kan kira-kira gitu ya, karena luas, jadi luas, saya tulis dulu ya, jadi luas X plus delta X kita kurangi dengan luas X, itulah luas arsirannya. Kenapa? Karena kan luas X plus delta X itu kan dari titik asal sampai dengan sini ya, ini luasnya. Lalu kita kurangi luas X itu dari titik asal sampai ke X, maka kita dapatlah luas arsiran yang merah ini. Nah, kalau misalnya delta X-nya itu, ini kan delta X ya, delta X itu jarak antara X, antara batas titik satu dengan yang lainnya. Delta X-nya ini saya persempit misalnya, saya kecilin, misalnya mendekati ke sini nih, mendekati ke si X misalnya. Jadi terus mendekati ke 0 ini kan mau mendekati ke 0, padahal nggak sampai 0 gitu ya. Nah ini misalnya terus saya dekati sehingga saya punya potongan kecil nih. Nah ini kalau saya buat potongan kecil, maka nanti potongan kecil itu terbentuknya adalah sebuah persegi panjang. Nah kira-kira potongan kecilnya tuh jadi seperti ini. Misalnya saya deketin sekali ke X-nya, maka dapatlah seperti ini ya. Nah tadi kita punya asumsi bahwa luas arsiran itu adalah sama dengan luas X plus delta X dikurang dengan luas LX gitu ya. Jadi saya buat di sini luas. Sini luas ya. Luas, saya tulis ulang, itu adalah luas dari X plus delta X dikurang dengan luas X. Nah kalau semuanya saya bagi dengan delta X, jadi ruas kiri dengan ruas kanannya saya bagi dengan delta X, maka kita akan dapatkan ini, luas per delta X itu sama dengan luas X plus delta X dikurang luas X per delta X ya. Jadi kalau yang kiri kita bagi delta X, yang kanan juga harus dibagi dengan delta X supaya adil. Nah karena ini tadi kita mau cari yang potongan kecil ini bisa dibilang ini kan kayak persegi panjang ya, semacam persegi panjang atau batang gitu ya, atau batang. Maka ini kita bisa menggunakan konsep limit. Jadi kita bisa pakai limit delta X mendekati 0. Jadi kita limitkan ruas kiri dan ruas kanannya. Jadi kita pakai limit ya. Jadi limit delta X mendekati 0 dari luas per delta X sama dengan, ini juga kita limitkan, delta X mendekati 0 dari L X plus delta X min LX per delta X. Nah gini ya kira-kira ya. Nah di luas tadi ya, luas itu ini kan tadi kan ini kan delta X ya. Jadi si delta X kan saya persempit ya, saya persempit sekali sehingga akhirnya dia mendekati si X. Maka kan dari X sampai garis yang hitam ini yang saya persempit tadi itu kan tetap delta X, karena kan delta X nya saya dekatkan gitu ya. Saya dekatkan, saya limitkan mendekati 0. Padahal dia nggak nyampe 0 sebenarnya, cuman mendekati si X-nya doang. Cuman kita nggak tahu X-nya berapa. Nah jadi mendekati 0 itu, maka didapatlah lebarnya, karena ini kan bentuknya batang atau persegi panjang ya. Lebarnya itu adalah delta X. Dan karena persegi panjang, luasnya itu kan berarti kan lebar dikali dengan panjang. Atau dalam kasus ini karena terlihatnya batangnya berdiri, maka kita bisa asumsikan bahwa lebarnya delta X, tingginya Fx nih ya. Tingginya Fx. Nah maka saya substitusilah, saya ganti si luas ini dengan delta X dikali Fx ya. Jadi saya tuliskan ya, jadi limit X mendekati 0 dari Fx dikali dengan delta X per delta X sama dengan limit delta X plus mendekati 0 LX plus delta X min LX per delta X. Kan gitu ya kira-kira. Nah ini ya, ini karena ada delta X di pembilang dan di penyebut, maka delta X nya bisa kita coret, bisa hilang.
Sehingga tersisalah jadilah fx, ya, fx itu sama dengan, nah ini kalau misalnya kita lihat limit delta x mendekati 0 dari lx plus delta x dikurang lx per delta x. Nah ini kan sebenarnya kan konsep turunan ya, konsep turunan dalam limit. Ini kan bentuk turunan. Jadi saya bisa rubah bentuk ini menjadi sebuah turunan. Saya buat pakai notasi Eleknis ya. Saya buat dalam notasi Eleknis, jadilah dl per dx. Kan kira-kira gitu ya. Jadi dl per dx. Kenapa dl? Karena kan ini luas tadi. Dan ini ada turunan dari si x-nya atau jaraknya tadi. Selisih jaraknya atau perubahan jarak. Gitu ya. Nah, kalau kita sudah dapat seperti ini, maka kita bisa integralkan ruas kiri dengan ruas kanannya. Jadi saya integralkan ruas kiri dan ruas kanan sehingga didapatlah integral fx sama dengan fx dx ya. Karena kan dalam bentuk variabel x, dx integral dari dl per dx. Nah, integral dari dl per dx ini adalah luas. Kenapa luas? Tadi kan ini kan adalah luas ya. Ketika luas diturunkan, hasilnya kan dl ya. Turunan dari luas. Berarti kalau diintegralkan kan balik lagi. Karena kan konsep integral itu adalah inverse dari turunan. Jadi yang sudah diturunkan, diintegralkan lagi, dibalikin lagi, ya tetap aja balik jadi luas lagi. Kan gitu ya. Sehingga jadi integral fx dx itu sama dengan adalah luas x atau lx. Nah, inilah rumus yang akan kita pakai untuk kita mencari luas daerah yang dibatasi oleh sebuah kurva dan sebuah titik. Tapi karena tadi di gambar yang ini ya, di gambar ini kan tadi saya misalkan ini A ya. Ini saya kembalikan lagi. Ini kan tadi A ya. Ini A dan ini B. Yang x plus delta x itu kan adalah B. Maka kalau kita mau cari luas dari A sampai dengan B, maka kita tinggal substitusikan batasnya. Berarti dari A sampai dengan B. Nah, jadi untuk mencari luas dari A sampai B berdasarkan kurva Y sama dengan fx, maka kita bisa gunakan ini. Integral dari batas bawahnya A, batas bawahnya dulu ya, sampai B, batas atasnya, dari fx dx itu adalah luas daerah yang merah ini, yang diarsir ini. Nah, kira-kira seperti itu penurunan rumus atau pembuktian rumus luas di dalam aplikasi integral tentang luas daerah. Dari penemuan luas daerah tadi ya, bahwa kita bisa simpulkan ada 4 bentuk luas ya, bentuk luas yang bisa kita gunakan dalam pada saat kita mau menyelesaikan soal-soal tentang aplikasi integral dalam menentukan luas daerah. Nah, ini misalnya luas daerahnya, ini ada gambarnya ya. Kita mau mencari luas daerah di atas sumbu x, tapi dengan batasnya batas di x. Jadi batasnya adalah sumbu x dan si kurvanya ya, kurvanya ada di atas sumbu x. Sebenarnya bukan kurvanya sih ya, cuman luas daerahnya nih. Luas daerah yang mau dicari ada di atas sumbu x dan batasnya kita pakai batas x ya. Maka rumus luas yang bisa kita pakai adalah integral dari batas bawahnya A sampai dengan B. Jadi ya, jadi batas A sampai B. Jadi, karena kan kita mau cari luas daerah A sampai B ini ya, yang warna kuning ini. Dari fx ya, berdasarkan fungsinya, fungsi fx dx. Seperti itu ya. Kalau misalnya dia ada di atas sumbu x dan kita menggunakan batas titik yang ada di sumbu x. Jadi seperti itu ya. Jadi kita bisa gunakan rumus ini. Tapi kalau misalnya kita mau cari luas daerahnya yang ada di bawah sumbu x. Nah ya, ini misalnya ada di bawah sumbu x di daerah y negatif luasnya ini, atau di kuadran 4. Ini kan tadi kuadran 1, ini misalnya di kuadran 4. Dengan batasnya juga sama, batasnya ada di sumbu x. Ini kan batas A dan B kan terletak di sumbu x ya, A dan B. Kalau kita mau cari luas daerah ini yang dibatasi dari A sampai dengan B, maka ini tinggal kita kasih tanda negatif aja nih. Kalau tadi kan di sini di atas sumbu x kan dia positif ya, integralnya, tidak ada tanda negatifnya. Kalau misalnya luas daerahnya di bawah sumbu x dan kita tetap menggunakan batas x di titik x, maka kita tinggal kasih tanda negatif aja. Negatif dari integral A sampai B fx dx. Seperti itu ya. Nah, ini jadi yang dua ini,
yang pertama, gambar pertama dan gambar kedua, itu cara kita mencari luas daerah yang dibatasi di titik pada sumbu X, ya di titik pada sumbu X, yaitu titik A dan B, dan berada di atas atau di bawah sumbu X. Kalau di atas sumbu X berarti positif, gunain rumus ini. Kalau di bawah sumbu X berarti tinggal kasih negatif, rumusnya sama. Nah, untuk gambar yang ketiga, ini ketika luas daerahnya ada di kanan sumbu Y. Nah, ini ada di kanan ya. Ada di kanan sumbu Y dan kita mau menggunakan batas titiknya di sumbu Y. Tadi kan batas titik AB ini kan terletak di sumbu X. Nah, sekarang kalau yang gambar ketiga, batas titiknya ada di sumbu Y, yaitu C dan D. Ya, saya pakai huruf yang berbeda ya, C dan D. Karena untuk yang X supaya sama pakai AB, yang di sumbu Y saya pakai C sama D. Nah, kalau misalnya dia ada di kuadran 1, bisa kita bilang ya, kuadran 1 atau di sebelah kanannya sumbu Y, maka rumus yang kita pakai ini bukan lagi jadi fx, bukan lagi y sama dengan fx, tapi x sama dengan fy. Kenapa? Karena batas titiknya yang mau kita pakai adalah batas titik di sumbu y. Jadi kalau kita mau pakai batas titik di sumbu y, berarti kita rubah dulu fungsinya dalam bentuk x sama dengan. Tapi kalau batas titiknya mau kita pakai di sumbu x, berarti kita buat fungsinya dalam bentuk y sama dengan. Jadi bedain ya. Jadi jangan sampai nanti batas titiknya kita pakai yang di sumbu y, tapi fungsinya pakai fungsi fx. Nah, nanti jadi keliru nanti hasilnya. Nah, ini rumusnya sama sebenarnya seperti yang ini, cuman jadinya fy aja fungsinya. Fungsinya jadi fy dan batasnya itu dari c sampai d, gitu ya, dan dia positif. Seperti itu ya. Nah, untuk gambar yang keempat, kalau luas daerahnya ada di kiri sumbu Y atau di kuadran kedua, ya, di daerah X negatif, maka misalnya dengan batasnya C dan D, jadi batasnya tetap ada di sumbu Y, ya, batas titiknya itu C dan D, dan fungsinya juga sama. Fungsinya sama, kita buat dulu dalam fungsi X sama dengan. Jadi dalam bentuk fy. Jadi nanti fungsinya tuh variabelnya Y semua. Biasanya kan kita kalau fungsi misalnya ada x kuadrat plus x. Nah, kalau misalnya ini jadinya y kuadrat plus y misalnya kayak gitu. Jadi fungsinya dalam bentuk variabel y. Nah, maka kalau dia ada di daerah sebelah kiri sumbu y, maka sebenarnya sama rumusnya, cuma kasih tanda negatif aja. Nah, jadi yang satu ini negatifnya adalah yang kedua, yang ketiga ini negatifnya adalah yang keempat. Kira-kira gitu. Jadi sebenarnya ini rumusnya yang dipakai sama, bedanya ini pakai fungsi fx, ini pakai fungsi fy. Batasnya c sampai d, ini batasnya a sampai b. Batasnya di sumbu x, ini batasnya di sumbu y. Ini kalau misalnya dia ada di bawah berarti negatif, kalau di sebelah kiri sumbu y berarti dia negatif juga. Nah, jadi kira-kira seperti itu kesimpulan yang kita bisa dapatkan dari pembuktian rumus luas daerah dalam aplikasi integral.